Timo itu benar-benar menggambarkan apa ya? Dia tuh natural banget loh, natural jahatnya, natural manipulatifnya, natural Pengacara yang licik lah ya ya. kelihatan. Walaupun aku di sini gedek banget ya sama Reza ini. Reza, pengen juga nggak sih kalau di Indo itu ada yang kayak pembelajarannya tentang hukumnya? Kadang kan kita nggak ngerti juga ya bagian-bagian hukumnya gimana. Terus masyarakat umum juga kan kayak nggak nggak ngeh gitu bagian pasal yang mana, ini yang mana. Bacotin film yuk. Baca dikit tapi valid nih. Oke. Oke, kita kembali lagi mereview film, Uh. bacot-bacot tentang film yang akhirnya kita nonton film yang ada Reza Rahadiannya nih. Dan lagi ya. Kemarin-kemarin kan kita nyari kan, kok nggak ada Reza Rahadiannya nih gitu. Sekarang kita bakal review film yang ada Reza Rahadiannya. Judulnya Keadilan. Dalam kurung ada Inggrisnya, Iya. The Verdict. Ya, The Verdict. Nah, di sini filmnya itu diperankan oleh Rio Dewanto. Jadi nanti Reza itu bakal battle acting gitu sama Rio Dewanto. Terus ada aktor senior Dian Nitami. Wah, Ada keren banget nih. aktor yang sering kita jumpai di sinetron FTV, Oh iya. Dimas Aditya. Oke, Dimas. Kayaknya kita perlu sebutin nggak sih dia sebagai apa? Boleh. Ya kan, Reza di sini Reza Rahadian sebagai Timo. Iya, benar. Dia seorang pengacara. Terus itu Rio Dewanto sebagai Raka Yanwar, seorang apa ya, petugas keamanan di kantor pengadilan Jakarta Pusat. Dian Nitami sebagai seorang hakim. Iya. Terus Dimas Aditya itu dia sebagai jaksa penuntut umum. Ada aktor baru Alam El Gibran ya. Di sini dia sebagai Dika. Terus ada Rafli sebagai siapa ya? Rafli sebagai Sadam. Nah, Sadam. Lalu ada pemeran tambahan Ada ini. Tubagus Ali Iya. sebagai Gilang. Iya. Dan nanti lain-lainnya Kita munculkan di sini ya. kalau sempat dan kalau ada. Iya. Dan Kak Yunda boleh sekelumit sinopsisnya nih tentang film Keadilan ini apa sih? Asik. Oke, Keadilan The Verdict ini, wah ini sebagai informasi ya, FYI, disutradarai oleh dua negara nih, dari Indonesia sama Korea. Tepuk tangan banget ya. Pertama kalinya dalam sejarah film Indonesia disutradarai oleh sutradara dari Korea Selatan ya. Bener banget. Siapa namanya? Lee Chang-hee. Iya. Bener ya namanya dong? Chang-hee. Dan ini Yusron Fuadi ya. Yusran Fuadi. Yusron Oke. Fuadi. Oke, jadi di sini mengisahkan atau menceritakan tentang Raka yang diperankan oleh Rio Dewanto. Dia sebagai seorang satpam di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat ya, Jakarta Pusat. Dia memiliki seorang istri bernama Nina. Nah, dia ini awalnya bekerja sebagai satpam itu jujur ya, lurus-lurus aja kerjaannya. Terus juga memang gelisah terhadap apa ya, ketidakadilan di dalam ruang persidangan gitu. Namun dia kayak ya udah gitu ya. Nah, muncul polemik yang terjadi ketika istrinya itu mengalami pembumbunan tragis oleh salah satu anak orang kaya konglomerat. Nah, tapi mirisnya dan lagi ketemu sama Timo yang diperankan oleh Reza Rahadian. Reza Rahardian. Nah, Reza Rahardian inilah yang menjadi pengacara dari si
terduga tersangka awalnya ya. Tersangka aja sih, emang Ya udah. tersangka dia. Nggak rela dia oleh tersangka ini. Nah, jadi si Raka ini akhirnya mendapatkan ketidakadilan di sini ya, di ruang pengadilan itu, dan dia meminta kepada hakim, nanti ini di akhirnya diceritain, meminta kepada hakim untuk sidang ulang. Nah, dengan keadaan yang dramatis dan penuh aksi lah kayak gitu. Gitu sih, Del. Jadi tadi kita ada lupa ya menyebutkan aktor yang cukup krusial juga, Nina tadi. Iya, diperankan Nina. oleh Niken Anjani. Ya, Gitu. Niken Anjani. Nah, film ini juga ditulis naskahnya itu oleh penulis dari Korea Selatan juga ya. Maksudnya kita mungkin bisa nih melihat perbedaan naskahnya gitu loh, kayak dialog yang diucapkan oleh para pemainnya di film ini. Jadi kayak kalau kalian bertanya-tanya kenapa sih film ini harus kita tonton, nah mungkin salah satu alasannya selain disutradarai oleh sutradara Korea Selatan langsung, naskahnya tuh juga ditulis sama penulis dari Korea Selatan juga gitu. Nah, jadi kan kita bisa nih mengambil perbedaannya yang sangat jelas. Apa sih bedanya kalau naskahnya ini ditulis sama penulis dari Indo dan dari luar? Oke. Boleh kita compare perbedaan dialog yang naskahnya ditulis oleh penulis Indo sama dialog yang naskahnya tuh ditulis oleh penulis dari Korea Selatan. By the way, kamu ngeliatnya di mana sih? Maksudnya naskahnya? Perbedaannya ya. Kalau naskahnya kan emang nggak di-up ya sama para pemain dan casting dan timnya. Ini kalau perbedaannya tuh sangat terasa di beberapa dialog yang muncul. Semua pemain ini kayaknya kebagian sih untuk perbedaan dialognya. Oke, naskahnya mungkin nanti bisa kita munculin menjelang ending lah ya. Apa aja sih perbedaan naskah dari Indo dan naskah yang ditulis oleh penulis dari Korea Selatan. Tapi mungkin kita bisa ke ini dulu nggak sih, adegan kali yang kita notice. Oh, adegan. Tadi pemeran udah ya? Pemeran boleh sambil jalan gitu kan. Adegan apa yang menurut Kak Yunda kayak spektakuler banget nih di film ini dengan genre yang kriminal, hukum, sedikit ada actionnya ya, dan potongan kehidupan lah gitu. Apa aja adegannya? Oke, aku notice pastilah kamu tahu ya siapa Rio Dewanto. Adegan yang mana nih? Aku notice gini, karena aku suka dengan bentukan-bentukan ini ya, adegan-adegan aksi gitu. Pas dia, boleh ya kita sebut pistol ya? Nah, kan ini nih kunci pintu, terus ngambil ini kan pistol, tok. Emang keren sih, maksudnya tuh peralihan dia ngambil gini, terus tek kayak gila Rio. Boleh kita bicarakan baik-baik. Adegan yang dia adegan itu sih salah melakukan penyanderaan itu ya. Iya itu. Kalau aku di adegan, nah adegan ini juga beberapa tuh ada perbedaannya antara Indo dengan ini ya Korea Selatan ya. Kayak versi drakor atau film Korea yang hobi nonton drakor dan film Korea pasti kalian notice banget kalau adegan-adegan khas yang muncul gitu. Aku ini di parkiran ketika Raka mengejar Dika itu khas banget drakor. Dimana Raka ini naik mobil kejar-kejarannya tuh nggak depan belakang, tapi samping-sampingan. Iya. Itu khas banget, muncul di setiap drakor atau film Korea. Itu tuh yang menjadi pembeda film keadilan ini. Disutradarai meskipun gabungan ya, disutradarai oleh orang luar, orang Korea Selatan sama orang Indo gitu loh. Iya baru notice aku. Itu perbedaan yang ini drakor banget sih gitu. Padahal castingnya nih Rio Dewanto gitu sama si Elang ini kan. Nah itu terus juga beberapa kayak adegan ini ketika si Rakanya di dalam ruangan dan dia melewati garis merah langsung kena jeder. Nah itu juga pure itu drakor banget. Gaya peralihannya itu ya. Iya, yang kayak
garis merah itu tuh nggak sekonyong-konyong garis merah doang, tapi garis merah itu tuh menjadi penanda kalau dia melewati garis itu dia akan kena dar dari ininya. Itu beneran yang Keren, selalu ada di drakor sih. Jadi kayak detail yang muncul itu nggak yang cuman detail nganggur gitu loh, maksudnya kayak adegan yang muncul itu tuh memang ada kaitannya, detailnya sedetail itu gitu di film ini. Ini kayak sulit untuk mengucapkan dengan kata-kata ya. Ngerti. Oh, aku kira ya garis merah tuh kemarin kan dia gini. Aku kira dia mau gini. Maklum ya, ini kan otak Indonesia ya Bu ya. Aku kira dia buat garis, mau buat garis kotak itu kayak mau buat reka adegan istrinya meninggal gitu. Enggak, itu beneran di otakku ya kemarin. Oh, kan ini Indo banget ya otaknya ya. Aku kirain gitu kan. Ternyata aku baru ngepas di akhir ada penembakan dari Iya, atas penembak ya. jitu itu kan. Nah, itu kan awalnya ngerti. dia bikin garis merah itu cuman sebagai ancaman siapapun yang berani melewati garis merah ini. Nah, itu kayak versi kalau di drakor itu tuh pasti kayak gitu tuh, khas-khasnya gitu loh, yang siapa yang berani melewati garis merah ini kalian akan kehilangan nyawa gitu kan. Jadi kayak real ini emang yang terbiasa nonton drakor sih seneng ya dengan penggarapan yang kayak begini gitu, memang benar-benar memuaskan banget gitu. Untuk adegan yang lain mungkin yang apa ya, Kamu yang mana Del? yang aku suka ya itu tadi yang kayak si si Raka ngejar Dika itu yang benar-benar keren banget dengan angle pengambilannya yang bikin penonton tuh juga tegang banget kan. Dan di adegan yang Rio pakai mobil itu kan katanya ini yang long take, yang dia itu take-nya panjang, sekali take doang, nggak ada pengulangan. Nah itu tuh adegannya tuh. Jadi ini tuh request dari sutradara siapa yang dari Indo tadi, Yusron ya? Yusron Puadi. Dari Bang Yusron ini, Pak Yusron, Bang Yusron lah ya. Maaf, jadi beliau itu ada ngejelasin kalau adegan long take ini tuh ide dari dia. Dia ngomong nih ke sutradara yang Korea ini tadi kan, si Ko Chang Hee-nya, bilang boleh nggak kalau di adegannya Rio ini dia maunya long take dari Rio naik mobil ngejar si Dika itu, terus turun langsung gebukin si Dikanya. Nah itu tuh beneran long take, nggak ada cut lagi. Nah itu kan kayak beneran keren banget loh berarti adegannya, karena kan di dunia perfilman itu katanya yang paling sulit itu adegan yang tantangannya tuh long take gitu. Long take. Dia panjang, jadi kayak sekali take tuh panjang gitu kan. I know. Oh iya, katanya juga nggak ada peran penggantinya ya mereka si ini. Kalau di Rio-nya nggak pakai stuntman, tapi kalau yang Dikanya kayaknya pakai. Oh Dika pakai ya. Terus Keren. adegan yang ngebom mobil. itu juga ala drakor juga kan. Iya kan. Terus yang kayak Timo menegosiasi para itu tuh juga ala drakor banget gitu. Ini nih emang beneran angle yang dipakai tuh bukan Indo gitu loh. Ngerti nggak sih? Karena benar kita tuh udah terbiasa ya nontonin drakor, jadi kayak gini. Jadi pas ketika nonton Indo tuh lebih excited gitu, karena kan pemainnya lokal gitu loh, kayak keren juga ya kalau emang penggarapannya tuh seserius itu gitu. Bukan berarti film-film yang lain gak serius, punya ciri khas masing-masing ya. Yang ini juga karena angle-nya beda ya, penggarapannya dari Korea gitu. Dan kebetulan kita sering juga nontonin dari Korea juga gitu, kayak bagus ya ternyata kalau dipakai sama casting Indo gitu. Ya semua adegannya aku suka sih, dari yang awal sampai akhir. Wah, semuanya tuh wah gitu loh, walaupun kita tahu kayak kita tuh udah menduga dia mau ngapain yang iya benar, tapi pengemasannya wah gitu, memang bagus, mahal gitu loh. Dan kalau tadi kan kakak notisnya ke Rio Dewanto ya, iya, actingnya berarti sangat memuaskan dengan actingnya Rio gitu. salah satunya. Aku Rio Dewanto bagus, memang dia di situ ganteng juga ya, clean gitu juga ya, visualnya clean boy gitu kan. Terus kayak ya memang
pulen ya gantengnya ya. Indo banget ya. Kalau jujur kalau untuk skala acting ya di sini tuh semuanya bagus ya, yang seniornya. Apalagi dengan Reza yang kita lihat dia di sini sebagai villain. Bagus untuk karakter villainnya dia tuh sangat-sangat memuaskan ya. Iya. Aku ngelihatnya lebih top dan gacor si Reza sih sebagai villain daripada si Rio. Tapi Rio tuh bagus juga, bagus banget. Karena dia memainkan emosionalnya juga kan, yang membuat penonton tuh jadi ikut ke bawah. Kalau kita menjadi Rio tuh kita bakal melakukan apa ya dengan posisi yang tidak adil ini gitu. Iya. Tapi tidak mudah untuk membawakan peran yang kayak Reza Rahadian, membuat penonton tuh tersulut amarah. Nah itu dia. Jadi dengan situasi yang ini si Timo itu benar-benar menggambarkan apa ya, dia tuh natural banget loh, natural jahatnya, natural manipulatifnya, natural Pengacara yang licik lah ya, kelihatannya. Dan sadar nggak di beberapa dialog dia itu ada yang dia keseleo ngomongnya tapi nggak dibenerin, emang bener-bener yang kayak biar kelihatan pengacara yang menggebu-gebu gitu loh. Aku beberapa kali notice Yang mana dah? yang dia melihat, yang saudara melihat jika menusuk Iya. di situ ada dialog dia yang kecengklak tapi nggak dibenerin, nggak di cut, nggak diulang gitu, tapi emang sengaja ya udahlah kayak seolah-olah emang pengacara yang lagi bekerja membela kliennya yang menggebu-gebu banget gitu, sehingga kayak ngomong tuh sampai keseleo gitu loh. Nah itu sedetail itu, bahkan penggarapannya itu keren banget. Terus walaupun aku di sini gedek banget ya sama Reza ini, tapi aku jempol 4 sih buat beliau itu. Beneran keren banget, keren parah sih dia di sini. Dan villain itu bener-bener dia memunculkan ini ya, karakter villain yang bener-bener villain ya. Yang bikin istighfar lu bro istighfar bro gitu. Aku sepanjang nonton ini nggak berhenti-hentinya sih memaki-maki dia. Iya. Ya maaf ya, tapi emang sebagus itu dia actingnya gitu. Tapi kalau untuk cuman aku seneng sama siapa perannya, kalau untuk visual aku suka sama itu jaksa penuntut umumnya Dewi. looknya aku suka banget. Pak jaksa itu benar-benar yang wow, sweet boy banget itu, kayak mukanya tuh seenggaknya dia di situ menghibur ya, walaupun dia pelangap-pelongo juga dan dia curang, korup gitu kan, tapi dia visualnya dia tuh udah deh maafin aja. Walaupun tidak bisa dimaafkan ya, tapi mukanya dia tuh benar-benar yang seenggaknya di film ini ada visual yang sangat-sangat menenangkan lah ya gitu bagi aku. Terus Bu Dian Nitami itu juga sebagai hakim, apa ya, artis jebolan sinetron yang actingnya tuh masih kadang terbawa ya di dialog dia yang kayak di sinetron, tapi not bad sih. Ya udah gitu. Maksudnya kayak dan dia di sini jadi protagonis ya. Aku kayak kagetnya dengan kemunculan beliau di berbagai sinetron yang antagonis gitu kan. Di sini dia protagonis tuh bisa juga nih orang jadi orang baik gitu. Jadi bagus juga. Itu sih untuk. Nah, Ibu Hakim itu dialognya khas Indo banget tuh menurut apa ya? Khas emang orang-orang Indo banget lah, yang sedikit bertele-tele. Iya. Gitu lah, orang Indo banget yang suka basa-basi gitu kan. Kalau beberapa pemeran lain tuh karakternya kalau berdialog itu kayak khas drakor yang to the point, yang kalau ngomong tuh yang penting-penting kayak contohnya ya di dialognya itu Nina sama suaminya, Nina sama Raka waktu dinner tuh ngomongin Harvard, tiba-tiba ngutip ayat. Itu kan sama kayak di perdrakoran, kita tuh ngutip kalimat-kalimat penting untuk edukasi, untuk ada nih gambaran hidup gitu yang bisa kita ambil gitu. Benar. Terus kayak dialognya si Dika ketemu temennya di bar, di klub. Iya benar. Iya. Itu khas-khas kayak drakor banget gitu. Walaupun yang muda-muda ini pengemasan karakter dan dialognya tuh masih harus banyak lagi ya. Masih harus diperdalam lagi, tapi bagus gitu untuk pengemasan secara keseluruhannya
memuaskan ya kan, dari para pemainnya itu sih semuanya keren banget, dari yang muda yang tua gitu. Excited sih aku dari awal nonton itu, kayak ada apa nih ya nggak sih? ya, gitu. Tapi ada juga nggak sih Del yang lucu? Aku yang lucu nih nggak, ini emang karena karakter bapaknya kayak gitu atau gimana ya? Yang pas Pak ini polisi datang itu loh, si lupa lagi ya. bapak-bapak itu. Bapak siapa ya namanya? Ingat nggak? Dia Dia dari disebutin nggak sih? dia dari kepolisian kan. Dateng kan. Terus Terus tuh maksudnya bapak ini buat aku ketawa terus loh, nggak bapak mau ngapain? Pak, bapak mau ngapain nih Pak? Aduh, Raka, ya. dia kan pakai ini kan HT ya. Oh, orang nih ini komunikasi ya. Ya itu Lucu kayak banget itu. kritik ini juga ya, kritiknya tokoh ini terhadap lembaga. Iya, Jadi kayak salah satu menggambarkan lembaga. kalau di sebuah, ada loh lembaga di sebuah negara yang Kayak gitu. begitu gitu. Jadi nah di sini juga selain adegan yang menonjol kayak di perdrakoran, yang kejar-kejaran, yang siapa sih Gilang dikejar sama ini temennya Oh iya. Raka, itu kan juga khas drakor banget. Ini walaupun di berbagai film Indo juga ada yang kayak begitu. Tapi ada juga yang di adegan penting yang menurut aku juga tuh ngambil khas di drakor ya. Itu adalah teknik negosiasi yang dipakai pihak kepolisian dengan si Raka. Kalau kakak suka nonton drakor tentang negosiasi kayak Sin Project atau yang When the Phone Ring, itu mereka pakai teknik negosiasi gitu loh. Jadi misalnya ada tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang dengan menyandra. Nah itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu meminta tim negosiator yang dia ahli berkomunikasi dengan seseorang supaya tindakan kriminal ini bisa dicegah. Nah itu tuh khas banget di setiap drakor, ada itu kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang suka menonton drakor tentang negosiasi pasti ngerti lah, ini adegan ini tuh nggak ketinggalan di setiap drakor, itu pasti ada. Teknik negosiasi yang dipakai itu kan sebenarnya dengan bapak ini ya, pada Raka, untuk meredam emosionalnya Raka supaya tidak melakukan hal-hal yang ini kan mengancam nyawa orang lain. Dan ternyata Raka juga dengan kesadaran penuh dia tidak ingin menyakiti siapapun kan. Dan pada akhirnya meskipun teknik negosiasinya gagal ya, tapi ending yang dipakai ini juga ending ala drakor. Rakanya siap menanggung resiko, dia menyerahkan diri, mengakui semua kesalahan dia karena itu tindakan kriminal kan. Iya. Itu juga di setiap drakor kayak gitu. Sadar nggak kalau tiap drakor atau film Korea pembalasan dendam yang mereka lakukan itu kalau emang demi keadilan dia rela mengorbankan dirinya asal keadilan itu ditegakkan. Iya. Asal kebenaran terungkap. Nah itu kan khas banget di drakor yang sering kita temui kan di film-film Korea gitu. Jadi kalau ngelihat film keadilan ini tuh kayak film Korea yang dikemas dengan versi Indo aja. Nah itu memang yang bedanya tuh kalau disutradarai sama sutradaranya langsung dari Korea, emang terasa ya vibe-nya gitu. Kalau remake kan masih khas Indo ya. Nah itu juga jadi kayak gini ya gitu. Not bad juga. Jadi gini rasanya kalau di Indo ya. Bagus, malah bagus juga. Kan sutradaranya ini juga penggarap My Annoying Brother. Terus itu Miracle in Cell nomor 7. Kalau drakor tuh apa kakak ada nggak nyatet? Aku film sih yang Stranger From Hell tuh drakor. From Hell, iya salah. Aku nonton itu. Oh film nggak nonton. Stranger from Hell, itu bukan penulisnya atau sutradaranya? Sutradara. Aku bacanya waktu. Nah kalau Stranger from Hell itu kalau kalian nonton penggambaran drakornya kayak gitulah di filmnya. Kalau di Stranger from Hell itu kan dia tentang ini ya, tentang psycho. Ya. Kan bukan. Tentang bedanya ini tentang hukum. Kalau di situ kan dia tentang psycho. Nah penggambaran pengemasannya tuh kayak gitu tuh di drakor Stranger from Hell, walaupun nggak sepenuhnya sama ya. Terus juga kalau penulisnya ini ada loh kemarin Kak. Coba ini kita lihat dulu ya penulisnya.
Dia nulis drakor apa? Oh nggak ada lagi. Ini Cari aja. maaf. Oke. Penulis apa? Bukan dong, penulis film keadilan dong kak. So. Nanti ini dipotong aja kita nyari ini. Ini bisa di-cut. Penulis film keadilan ini tadi ada kok. Ya Yun siapa tadi namanya? Ini penulisnya itu ini nih, ada tadi. Bentar, Yoon Hyun Woo. Nah carilah tuh Yun Ho. Yun Ho. Aku nggak tahu kakak nulisnya ngomongnya apa, kakak aku tahu. Kayaknya bukan gitu deh. Soalnya pasti depan itu marga. Ya kan? Udah ini, udah lama Baru kak. aktif. Aktif. Ya. Yun Hyo itu kita lihat ya, dia menulis drakor Lawless Lawyer. Ini drakor recommended banget buat ditonton, tentang hukum juga. Terus Military Prosecutor Doberman, aku nonton juga nih. Dia tentang dunia militer yang menguak skandal korupsi. Nah pengemasannya kayak drakor kayak gitu tuh, film keadilan. Kalau kalian nonton nanti dialognya ya itu yang khas banget di setiap drakor ada di film Korea. Kakak suka bagian apa kak di dialog, ada nggak yang kakak suka? Bagian ada, baru aku catet kalau nggak salah ini. Mana ya? Oh ini nih. Aku ada catat. Maaf ya, soalnya saya tuh suka lupa gitu dengan kalimat. Apa Yang kak? ini kalimatnya si Raka dengan istrinya, seberapa maaf ya saya baca aja ya. Maaf banget nih. Seberapa pantas Iya. kakak aku tunggu. Seberapa? Enggak. Ya. Jadi seberapa seefektif dan semanusiawi apa sih hukum masih bisa diselamatkan orang? Dia ngomong sama istrinya. Terus istrinya kan bilang, bukan tergantung hukumnya, tapi orangnya. Maaf ya, saya lupa kalimatnya. Oh itu. Ya. Itu aku kayak ini pertanyaan antara bukan disclaimer sih, pemberitahuan juga ternyata Raka ini dulunya adalah BIN, Badan Intelijen Negara, makanya nggak terdeteksi kan dia tahun berapa ke berapa itu pekerjaannya apa kan. Ternyata dia BIN dan dibantu temannya juga BIN ya, yang cewek itu ya. Oh iya betul. Nah itu guys. Sama kayaknya di film ini mengkritik ini gak sih? Aku notice kayaknya mereka tuh mengkritik, kakak tahu kan buronan yang sulit untuk dicari di Indonesia ini, Oke. Iya. Reza Khalid. Disebut. Ini nggak apa-apa ya. Reza Khalid itu mirip loh di sini. Ini maaf ya, mirip dengan karakter Pak Bono yang bapaknya Dika. Itu mirip banget. Coba deh. Nanti ada nggak? Boleh nggak sih kita Boleh compare. Reza Khalid sama Pak Bono bapaknya Dika tuh. Bapaknya Dika kan di sini pengusaha illegal logging kan. Nah, Oh iya cowok. tahu kan arahnya kemana? Iya. Jadi kayaknya kritik film ini salah satunya ke situ. Oh iya. Terus pantas bapak yang pihak kepolisian itu kan juga kaget ya, orang tuanya ternyata. Ya kan. Itu satu. Terus yang kedua tuh ya kritik hukum di Indonesia itu seberapa efektif sih gitu kan berlakunya, masih tajam ke atas. Tajam ke bawah tumpul ke atas kan. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terus kayak apa ya? Aku menyimpulkan film keadilan ini sama dengan di drakor yang When Life Gives You Tangerine. Yang jahat itu bukan hidup tapi uang. Jadi kalau di dalam kehidupan ini kamu punya uang banyak,
selagi kamu memegang uang tapi kamu tidak memegang kekuasaan, kamu bisa membeli kekuasaan itu. Kamu bahkan bisa membeli hukum itu sendiri. Jadi di dalam film ini juga kan seperti yang disampaikan sama Timo, di dalam sebuah kasus itu bukan seberapa dalamnya kasus itu ini ya dibahas ya, seberapa dalamnya, seberapa mengkhawatirkan kasus itu, tapi siapa yang menangani kasus itu. Jadi kayak di dalam film ini tuh memberi pesan moral yang jahat itu bukan hidup tapi uang. Dengan kita punya uang tuh kita bisa bijaksana enggak gitu. Kayak kehidupannya Dika yang lahir dari keluarga kaya raya, ya kan, terus memanipulasi hukum dengan pura-pura gila, skizofrenia dan lain-lain gitu. Jadi kayak film ini tuh benar-benar kritik sosial sih, kompleks dengan permasalahannya, merembet ke berbagai aspek, dan itu masih terjadi di kehidupan kita sekarang ya sampai hari ini gitu. Makanya film ini hadir untuk menyadarkan kita yang anak-anak muda ya, terutama sekarang ini sedang marak ya, Gen Z gitu, sadar akan hukum itu seperti apa, keadilan gitu. Kebenaran itu bisa terkubur kalau yang menang itu yang banyak. Jadi kayak kebenaran itu bisa kalah dengan kebohongan asal itu kebohongannya terstruktur kan. Ini kayak di sini tuh benar-benar memberikan banyak pembelajaran hidup sih. Nah, sebenarnya itu kita belum memberi penggambaran yang jelas nggak sih di film ini tuh kenapa dan kenapanya gitu. Ini kan dari awal ya, si Raka ini seperti yang Kak Yunda jelasin tadi kan, dia tidak suka melihat hukum itu dipermainkan gitu, dan pada akhirnya Raka ini tercebur sendiri gitu loh, merasakan sebagai korban dengan kematian istrinya ini. Istrinya tiba-tiba banget juga tuh si Dika ngegeprek istrinya, si Nina ini kan ya meninggal. Terus juga kasusnya tuh dimanipulasi juga kan, dengan permainannya jaksa penuntut umum yang korup, si pengacaranya ini juga yang sangat-sangat licik memanipulasi semua ini kan, bukti-bukti pendukung gitu. Bahkan dia melakukan ancaman terhadap saksi kunci. Jadi ya dengan kondisi pengadilan yang kayak gini tuh wajar lah kalau si Raka ini tiba-tiba melakukan ini kan, ancaman yang serius. Dia menyandra orang-orang di pengadilan, melakukan tindakan terorisme seperti melakukan pengeboman gitu kan, dan itulah yang membuat semua publik itu jadi ini kan melirik dia gitu. Dan dia menggunakan teknologi era sekarang. Kalau nggak viral nggak akan dilirik publik, kalau nggak viral nggak akan diusut gitu, kalau nggak viral kebenaran nggak akan terungkap gitu kan. Nah jadinya dia live juga kan. Nah itu juga menurut aku ala drakor, cara nge-live. Dia live di dalam pertunjukan sidang. Kalau kakak nonton drakor The Devil Judge, di situ ada seorang hakim, dia tuh pokoknya ada adegan dia live di dalam pengadilan gitu, ditunjukkan ke publik kalau sidang ini benar-benar jujur gitu. Nah di situ tuh aku jadi teringat dengan drakor itu ya, si Raka tiba-tiba melakukan siaran langsung di YouTube dengan persetujuan hakim juga ya. Ini dia menyiarkan kebenaran, kalaupun silakan kalian memanipulasi data, tapi kalian tidak bisa memanipulasi kebenaran. Jadi di situ dia ya udah, dia udah melakukan semampu dia, sebisa dia. Harapan satu-satunya kan si Gilang kan, yang dia diancam sama Timo buat ini menghilangkan barang bukti kan. Kalau misalnya nggak mau kan, ternyata si Gilang ini juga mantan napi ya, yang dia dibebaskan dengan bersyarat. Jadi kalaupun dia mau bermain-main lagi dengan hukum, takutnya nanti dia jeblos lagi kan ke penjara. Ya wajar Gilangnya melarikan diri kan, tapi pada akhirnya dia mau untuk mengakui itu kan ya, karena terpanggil nggak sih jadinya hati nurani dia kan. Nah itu terus dialog yang ala-ala di drakor tuh muncul lagi di Raka tuh, yang dia mengingatkan kepada siapapun. Di dalam live itu dia bilang, dia ngasih contoh kan, barang bukti yang diambil secara ilegal itu tidak bisa dijadikan barang bukti.
Nah di situ dia ngasih tuh pembelajaran ke orang-orang. Jadi kalian bisa memanipulasi data menjadi saksi palsu, tapi hidup kalian tidak akan tenang. Iya. Nah itu tuh Iya, ala benar-benar. drakor banget itu. Dia memberikan pembelajaran gitu loh, secara terang-terangan. Itu setiap sisi adegan ini tuh kita jadi kayak nonton drakor, vibe-nya tuh kayak nonton film Korea gitu. Jadinya worth it banget sih untuk ditonton ya. Versi lokal Bu ya. Iya gitu. Ini bukan soal Korea Selatannya sih, tapi soal pengemasannya tuh Iya. lebih kompleks dan mudah dipahami ya. Karena persoalan hukum tuh siapa sih yang nggak semua orang loh mau tahu tentang dunia hukum gitu kan. Ini kita jadi tahu nih ada di sebuah negara ya, ternyata hukum itu dipermainkan gitu. Nah itu sih untuk ringkasan dari film Keadilan ini gitu. Terus juga buat teman-teman di rumah juga ya yang ingin menonton, sempat juga kita kayak pernah ngobrol kan Dew yang waktu itu pengen juga nggak sih kalau di Indo itu ada yang kayak pembelajarannya tentang hukumnya. Kadang kan kita nggak ngerti juga ya bagian-bagian hukumnya gimana. Terus masyarakat umum juga kan kayak nggak ngeh gitu bagian pasal yang mana, ini yang mana, ketentuannya gimana ya kan. Tapi kalau dikemas kayak di film ini ya walaupun hanya berapa ya hampir 2 jaman lah ya, 1 jam 47 menit. 1 jam 47 menit setidaknya kita paham kondisi Indonesia. Terus Ini juga Indonesia ya? iya kocak Konoha ini. Terus juga Konoha. tolong jangan digiring saya ya. Maksudnya kondisi Indonesia ini bukan bukan rahasia pribadi, tapi ini rahasia umum ya. Tolong Rahasia Prabowo kirain tadi. jangan digiring ya. Maksudnya jadi kita tahu ternyata di hukum ini seperti ini. Ternyata barang bukti itu kayak gitu. Oh gitu, aku juga belajar dikit-dikit karena dari drakor-drakor yang kita tonton juga kan. Oh, jadi gini ya di mereka, oh ya gini. Nah jadi harapannya nih mungkin ada juga dibuat series ya ala-ala Indo juga nggak apa-apa sih. Tapi Mau nonton nggak? mau. Kalau Reza Radian yang main. Iya. Ada koma ya Bu ya. Nah itu bagus banget sih. Terus juga ada di ini nih di di film ini juga itu kayak aku ngerasa jarang juga ya yang mengambil tema-tema tentang ini kan agak sedikit riskan ya Del, pengambilan tentang hukum ini ya. Tema genrenya hukum ya. Mungkin takut kali kalau rakyatnya cerdas kan. Enggak maksudnya ya itu. Iya. Ya kan nanti takutnya nggak bisa dibodoh-bodohin lagi. Udah ya. Nggak maksudnya gini. Nggak itu Akatsuki bukan siapa. Bukan. Kita ngomongin Akatsuki kan. Iya. Jadi gitu ya. Apa lagi ya di drakor pula di film ini? Di film ini mungkin notice ini kali. Nah, yang nggak apa-apa ya. Apa itu? Bukan mengkritisi sih, gimana ya? Nanti kan bisa disensor. Iya, mohon maaf nih ya. Ngomong aja. Bagian ini loh yang aparatnya. Ngapa itu? Ini kan. Ya kenapa? Aku nggak tahu. Yang dia ini kan Raka ini berlatar belakang pernah jadi BIN ya. Jadi mungkin pihak kepolisian itu juga bertanya-tanya, dia ini kok bisa ada mendapatkan bom kayak gitu ya. Terus juga mendapatkan tahu nih dengan bom peluru karet ya, yang kayak gitu-gitu gitu kan. Terus juga aku nggak tahu ya ini sampai kamu juga dibilang di dalam itu ini strateginya gimana nih, kalian nggak ini dulu deh, nggak strategiin dulu nih. Ya aku bilang, Pak punya strategi nggak sih Pak? Strateginya mana nih Pak? Nggak gini, aku yang satu komisaris bilang ke kayak gini, yang satu ini enggak kan ngomong ini dia malah panik karena dia kan mikirin si bapak ini yang pokoknya bapak-bapak gede ya, dia tuh mikir gimana di dalam ruangan itu tidak ada korban. Terus
yang apa mencoba ngelabui Raka atau kayak mana lah ya. Nah si bapak ini kan berusaha untuk kayak mikir secara luas ya. Sedangkan si bapak ini yang memegang aparat yang lain, dia ini kayaknya bagian apa ya aku nggak tahu. Kayaknya mereka punya bagian-bagian sendiri ya. Yang ini tak itu tuh bagian apa sih aku nggak ngerti. Terus mencar kan untuk menjinakkan bom atau apa kayak ya bagian nganu-nganuin itulah teroris lah apa ya. Tapi itu kayak mereka nih punya 2 kepala, terus ada kepala lagi, si kepala ini pengen si ini. Nah itu kritik terhadap aparatnya kan tadi itu kan, kita yang nonton aja kayak nanya, Pak punya strategi enggak gitu, strateginya apa yang dipakai gitu. Jadi bukan, mereka tuh ngegedein gengsi doang. Ini kayak yang penting nih, ini publik udah tahu nih ada masalah, yang penting ya demi kepentingan publik, bukan demi kepentingan citra pribadi, bukan demi kepentingan publik gitu. Jadi kayak untuk menyelesaikan masalah yang rumit dan sangat-sangat krusial ini aja mereka harus berantem dulu kan, menentukan posisi. Aku yang di atas, aku ya terserah mau di atas mau di bawah, yang penting ini si Rakanya aman, ini pengadilan ini jangan diganggu gugat juga gitu. Itu konyol loh, kayak udah ngapain juga jauh-jauh pakai sniper. Iya. Terus ngapain juga gitu, kayak kalau emang tujuannya mau apa? Mau ngedor si Raka. Tujuannya mau yang penting ada korban gitu. Yang penting Rakanya dibekukan dengan cara digeprek jadi ubi gitu. Itu kan itu pemikiran macam apa kayak gitu? Konyol sekali. Itu siapa yang ngasih ide? Di film. Di film itu maksudnya. Siapa yang ngasih ide? Kakashi? Siapa? Sasuke? Bukan. Jadi kayak kok unik gitu loh. Yang menggambarkan ada ya ternyata di sebuah negara yang cara penanganan kasus yang sangat-sangat krusialnya kayak begitu gitu. Nggak tahu di mana tuh, di belahan bumi Antartika kali ya. Antartika. Terus menggambarkan di balik Indonesia gawat darurat ini ya iya udah itu apa? kan. Iya. Kita darurat nggak sih? Ya darurat. Iya darurat. Nanti dikat aja. Oke. Nggak tahu kan kenapa kita tuh masih enggak sorry. Enggak, udah gimana tentang film Itu yang ini? lain aja ya. Uh-uh. Jadi film ini tuh bagus untuk ditonton, menghibur. Bagi yang suka action, Top banget. Acting mereka juga ya oke ya. di sini si Reza memberikan karakter baru ya, warna baru sebagai villain. Yang ya kita tahu lah Reza Rahadian itu tidak pernah gagal dalam memerankan apapun ya. Di sini dia beneran yang mewah banget loh dia di sini sebagai pengacara. Itu dia dialog dia tuh, bokap lo tuh mengkhawatirkan lo bukan apa ya yang dia ngomongin Dika tuh, bukan gak masuk penjara. Iya. Apa sih itu? Bokap lu tuh nyuruh bukan masuk penjara. Lu tuh bersyukur. Cuma kita enggak. Itu dikasih pembelajaran si Dika disuruh bersyukur sama si. Nah itu bisa ya keluar dari mulut seorang pengacara yang pengecut kayak dia. Licik, pengecut, menyebalkan, astagfirullah, buruk semua tuh. Tata surya keburukan ada di dia. Nggak apa, berarti lu dapet tuh Pak Reza Rahardian filmnya ya, gitu, keren. Top gitu emang sih. Memuaskan. Ini kita tuh bacot Oh banget iya sih nggak apa-apa, kan namanya nge-review ya kita nonton. Nah kita kemana-mana nih gara-gara Iya maaf ya, gawat darurat. Enggak, maksudnya itu. udah ya. Udah mungkin itu aja ya sekelumit tentang review film Keadilan. Yang diperankan oleh Reza Rahadian dan Rio Dewanto. Siapa tahu Kak Yunda mau memberikan pesan moral yang bisa diambil dari film ini. Apa? Hidup blonde. Hidup blonde. Pesan moral ya tidak bisa dipungkiri hukum itu memang terus berjalan, tapi bukan hukum yang mengelabui kita, tapi siapa orangnya yang memegang hukum itu, kayak gitu. Bukan, nggak semuanya ya, jadi gini, nggak semuanya melakukan hal itu, hanya oknum saja. Itu banyak. Iya. Pesan moral loh nih. Tapi banyak. Enggak. Udah, gitu aja. Kalau aku ya itu sih lebih ke bukan hidup yang jahat tapi uang. Oke. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya si Raka itu mungkin tidak akan
mengalami hal-hal buruk kalau dia tidak mengambil undangan makan malam di restoran mewah itu. Nah dari situ aja kita diajarkan kan sebenarnya kalau kita mau jadi baik itu ya totalitas gitu loh, sepenuhnya baik dengan setengah-setengah. Kayak si Raka ini kan dia nggak setuju nih dengan hukum yang tidak adil ya kan, tapi dia sendiri tuh bagian dari oknum yang melakukan itu. Kalaupun dia nggak sadar nih, kita sadarin nih bareng-bareng gitu kan. Kita sadarin ya itu. Dan kita tuh nggak ngasih tahu endingnya nggak sih? Oh iya, kalian mau tahu endingnya? Endingnya tuh ya si Rakanya di penjara. Awalnya ancaman seumur hidup ya, tapi ketok palunya itu dia 10 tahun. Dan si Dikanya tuh akhirnya dia 25 tahun penjara ya. Iya benar. Padahal perencanaan pembunuhan. Terus si Timunya dapat penalti ya karena dia mencacati hukum itu sendiri, dan si Bono mendapatkan sanksi juga atas ini kerjasama ya. Kerjasama dan penghancuran barang bukti. Terus si jaksa penuntut umumnya juga mendapatkan ganjaran yang setimpal. Intinya misinya Raka di sini tuh berhasil ya, tapi dia harus menanggung akibatnya. Itu sih endingnya. Rating? Oke, kamu dulu lah. Kenapa ya? Kita kayak distrop ya nih Bu ya. Rating untuk film ini overall ya. Overall 9,5/10. Tinggi coy. Karena bagus banget dari segala sisi. Ini full edukasi sih. Jadi kayak nggak sia-sia nonton. Duduk 1 jam 47 menit mantengin Rio Dewanto megang pis senapan itu nggak sia-sia. Liatin Reza Rahadian dengan kumis dia yang bergetar itu nggak sia-sia juga. Iya dia komen kumis lu tuh bergetar banget. Kayak nyebelin loh dia di sini. Worth it, sangat-sangat worth it gitu. Kalau aku, aduh dia tinggi banget ya. Kalau Dewi udah tinggi nih aku bahaya nih. Oke. Ya semampunya aja. Kalau aku ya udah. Ya udah berapa? 9,45. Kenapa nanggung banget ya? Nggak apa, biar dia aja yang tinggi. Itu ya kayaknya udah ya. Iya. Bisa ditonton di bioskop kesayangan Anda ya. Kesayangan Ini Anda. baru tayang ya tanggal 20 November 2025. Dan apa tadi? Aku mau bilang apa tadi ya? Bioskop kesayangan Anda. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan bye. Bacotin film yuk. Bacot dikit tapi valid nih. Annyeonghaseyo.